ketika dia menggunakan ilmunya ulama, ilmu nubuat, dia pasti akan arif bijaksana dan bisa berbuat adil, yang dia pasti akan menyejahterakan masyarakatnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, tepatnya di malam 27 bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, pemirsa. Saya bersama Mbah Khalid ini akan bincang-bincang banyak tentang seputar sepulang saya dari mengikuti muktamar Naat di Pemboro, Jawa Timur. karena Naat itu sendiri ya. Iya. Naat itu adalah Nakobah Ansab Auliatisngah, di mana Naat ini berjalan dengan menirukan apa yang dilakukan oleh Wali Songo dalam syiar Islamnya. Jadi Naat ini sebenarnya mengikuti, jadi petunjuknya Wali Songo itulah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Naat untuk melangkah Naat ke depan. Nah, sampai hari ini ya, di samping Naat harus menyusun struktur kepengurusan sampai di tingkatan kecamatan, Naat ini sudah menyelesaikan tugasnya, mencari, menelusuri dan sampai isbat siapa sebenarnya Sunan Ampel itu, siapa sebenarnya Sunan Bonang itu, siapa sebenarnya Sunan Kalijogo, dan sunan-sunan dalam Wali Songo itu yang lain, termasuk Sunan Gunung Jati ini. Nah, ini sudah selesai, sudah diisbat dari Nakobah Maroko, Pakistan, kemudian bahkan dari Cina itu sendiri, Malaysia juga sudah kemarin ikut di pertemuan Naat ini. Intinya bahwa dalam Naat, Wali Songo ini bersumber dari jalur keluarga Hasan dan Husain. Jadi dua inilah yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam Wali Songo itu sendiri. Namun demikian, Wali Songo ini sebenarnya sebuah lembaga dakwah yang sebenarnya terlibat ini tidak hanya 9 wali itu, tapi banyak wali-wali yang mastur yang saat ini masih kita cari. Nah, salah satu di antaranya untuk di Kebumen ini ada yang namanya Syekh Abdul Kafi Awal. Nah, ini menarik dan ini akan saya perbincangkan dengan Mbah Khalid, karena di sisi lain Mbah Khalid akan melihat dan sisi hikmah di balik Wali Songo. Begitu, Mbak. Jadi saya kesini ya memang membaca dari grup yang Naat yang Kang Seniman itu share. Saya itu hanya penasaran saja itu sebenarnya sejauh mana peristiwa-peristiwa yang terkubur lama ya. Ada informasi yang terkubur lama dan coba saya kembangkan lagi, dan sebenarnya ingin konfirmasi dan ingin menanyakan lebih jauh ke Kang Seniman, karena yang mengikuti muktamar Naat segala macam itu dibalik adakah itu Syekh Kahfi Awal itu hubungannya dengan Ashabul Kahfi yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu. Karena kalau saya melihat merenungkan dari makna ini, ada kisah Ashabul Kahfi yang dalam Al-Quran jelas di situ disebutkan sekelompok pemuda, 7 pemuda yang orang cerdas menjadi penasehat raja. Karena kecerdasannya itu, nasihat-nasihatnya kemudian dijabarkan menjadikan negara itu makmur. Itu. Tapi karena kemakmurannya itulah raja kemudian takabur dan merasa dirinya sebagai Tuhan dan menganggap dirinya lah yang bisa menentukan nasib seluruh rakyat, gitu kan. Karena ada perubahan yang sebegitu dahsyat, pemuda ini kan melarikan diri
di gua oleh Allah ditidurkan 309 tahun gitu kan. Hubungannya adakah dengan ini gitu kan? Sebenarnya Naat belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana ya. Tapi kalau dengan Iya. sudah itu Karena bisa untuk menjadi memulai karena itu Iya. adalah dasarnya di Al-Quran. itu saya yang ingin sebenarnya, apakah bukan saatnya sekarang ini Naat untuk mulai mencari hikmah di balik itu nama Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi itu, karena saya mendapatkan satu informasi seseorang yang mencari di mana petilasannya Syekh Kahfi awal gitu, ada di daerah di desa ini di antara Desa Roworejo dan Jatikurus, jadi di utara belum itu Kebumen kan? Kebumen. Jadi itu ada satu titik di situ gitu. Secara metafisik dengan ilmu mereka itu ditemukannya juga dengan sebuah peristiwa yang sangat tidak masuk akal, tetapi ketika itu mulai diterangkan itu sampai ada informasi bahwa yang namanya Syekh Kahfi awal itu juga yang kemudian mengisahkan sampai Hajar Aswad ini loh, di sana dulu seperti ini, ketika Hajar Aswad jatuh Rasulullah mengangkat, beliau ikut mengangkat, artinya ini hidup di zaman sebelum Rasulullah jadi nabi gitu. Itu yang saya pahami. Adakah ini benang merahnya? Tapi ada atau tidak ada benang merah bagi saya itu peristiwa Allah menidurkan sekelompok pemuda beriman cerdas, penasehat raja yang melarikan diri karena rajanya mengaku Tuhan. Itu betul sekarang saatnya untuk kita dalami maknanya. Apa artinya? Yang kita dalami maknanya adalah ketika seorang pemimpin, apakah itu sultan, ataukah itu raja, ataukah itu seorang amir gitu kan, ketika dia menggunakan ilmunya ulama, ilmu nubuat, dia pasti akan arif bijaksana dan bisa berbuat adil, yang dia pasti akan menyejahterakan masyarakatnya. Karena saya hubungkan dengan hadis Rasulullah yang menyebut tentramnya suatu negara itu ketika 4 rumusan: adilnya pemimpin, ilmunya ulama, kedermawanan orang kaya, dan doanya orang miskin. Ini menyatu, itulah terjadi ketentraman suatu kesentosaan sebuah negara yang disebut Baldatul Thayyibatun wa Rabbul Ghafur, ketika 4 komponen ini jumbo gitu. Nah, sekarang ini bagaimana ilmunya ulama bisa dipakai oleh pemimpin? Kalau di negara kita itu pemimpin adalah presiden, bagaimana penasehat presiden yang dulu ketika Undang-Undang Dasar dicipta, itu kan ada lembaga namanya Dewan Pertimbangan Agung, pakai istilah agung. Saya jadi berpikir, apakah ini sebenarnya bentuk model modifikasi dari model yang di zaman Kesultanan Demak itu, Wali Songo itu, jadi DPA-nya Kerajaan Demak, iya kan? Iya, penasihatnya Raden Patah. Iya kan? Itu yang kemudian diadopsi ketika Indonesia merdeka, itu menggunakan ilmu itu. Sehingga mestinya DPA pada saat itu adalah orang-orang yang melaksanakan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, dalam permusyawaratan. Nah, ini kan sebenarnya sudah manifestasi dari atau modelnya itu sudah dicontohkan ketika zaman Wali Songo, di zaman Raden Patah gitu kan. Sehingga ada kisah-kisah bahwa ada semestinya namanya wali yang membawa ilmunya ulama itu ya tidak bisa dia kemudian menjadi raja. Sebab di tanah Jawa ada perjanjian menyiarkan agama tidak boleh dengan paksaan. Ketika raja memaksakan rakyatnya untuk memeluk Islam, ini bertentangan dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh dalam kisah-kisah yang kita baca selama ini kan perjanjiannya yang Semar dengan Syekh Bakir.
kalau dalam konteks Wali Songo ini, kenapa kemudian zaman ambruknya Majapahit kok Sunan Ampel tidak yang bukan yang jadi raja, tapi kenapa kemudian malah justru Raden Patah menantunya yang kemudian jadi raja? Karena Raden Patah itu dianggap adalah orang pribumi asli keturunan Majapahit yang pantas untuk memimpin wilayah Jawa ini, Nusantara untuk menjadi ini. Raja lah. Iya. Untuk menjadi raja, sementara Wali Songo adalah penasihatnya. Gitu kan. Kalau di negeri kita itu ya itu tadi Dewan Pertimbangan Agung mungkin ya. Itu yang harapannya seperti itu. Itu yang selama ini tiba-tiba informasi ini kok sudahkah ini dikaji oleh Naat untuk itu. Ya. Saya yakin akan ketemu karena apa? Kuburan palsu terbongkar. Iya. Terus kemudian nasab palsu juga terbongkar. Saya yakin rahasia itu pun akan terbongkar juga. Iya, mudah-mudahan. Saya berharapnya begini. Saya berharap ini Kang Seniman selaku pengurus Naat ya. Kebetulan sekarang ini kan presidennya lah Pak Presiden Prabowo, ya kan. Dewan Dewan Pertimbangan Presiden yang dulunya DPA diganti menjadi One Team Press ini. Ketika era Presiden Jokowi itu salah satunya itu ada Habib Lutfi. Iya kan terbongkar tuh. Habib Lutfi ternyata oleh Naat ini sudah jelas lah bagaimana sejarahnya, bagaimana memalsukan sejarah negara kita dipalsukan, bahkan sejarah NU juga, sejarah NU dipalsukan, dibelokkan, itu semua kayaknya kok sekarang sudah tiba waktunya kita jalhaq wa zaqul batil. teruskan. Iya, ini semua saya yakin dari Naat sudah paham itu, kita jalhaq wa zaqul batil dan mungkin kalau ini memang sudah waktunya, maka waktunya lah juga bagi Naat ini untuk ayo mengintensifkan bagaimana sih ilmu hikmah sebagaimana yang diajarkan oleh satu Ashabul Kahfi. Coba kita angen-angen makna dari kisah Ashabul Kahfi yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu bagi saya itu sampai sekarang jadi punya keyakinan gini Kak Seniman. Ya silakan yang lain-lain bisa mengkaji ya, para alim, para ulama mau silakanlah ini dikaji. Saya punya keyakinan begini, Allah itu menjadikan Ashabul Kahfi itu ditidurkan. Mereka merasa hanya baru semalam mungkin ya, tidur kan, tiba-tiba bangun merasanya baru tidur semalam, ternyata sudah 309 tahun gitu loh. Jadi sangat mungkin bahwa ini beliau itu tidak dijelaskan lebih lanjut sih. Setelah diketahui oleh raja yang beriman, ingin tahu, tetapi tidak dilacak, sudah tidak ada. Sekarang beredar banyak video bahwa ditemukan makam Ashabul Kahfi di mana, saya yakin bukan itu. Jadi kalau saya meyakini Ashabul Kahfi itulah yang kemudian mengajarkan ilmu hikmah itu di dalam hal untuk menata pemerintahan, menata suatu negara, sehingga yang diutus ke Jawa pun gitu kan. Sangat mungkin bahwa kalau di Jawa ini ada perjanjian yang Subakir dengan yang Semar itu, di Jawa ada perjanjian dalam menyebarkan agama tidak boleh dengan paksaan. Ini yang kemudian diteruskan itu tadi oleh Wali Songo yang tidak mau jadi sultan, maka diangkatlah Raden Patah ya karena terikat dengan perjanjian ini. Dan ketika negara itu di agama dipaksakan, kepala negara mewajibkan rakyatnya untuk beragama Islam semua, itu tidak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Saya punya keyakinan itu kan, Seniman. Ya, mudah-mudahan kalau toh ini salah, kita kan berharap ada koreksi ya dari pembaca. Tapi ini sebagai sebuah wacana, dan saya yakin ini informasi-informasi yang terkubur berangkatnya juga dari kenapa dulu kok dari mbah-mbah saya, ibu saya itu wanti-wanti bisa-bisa ya kalau malam Jumat ya bacalah surat Kahfi gitu kan.
kok ada istilah surat kahfi, di dalamnya kok ada kisah soal ashabul kahfi, tiba-tiba Naat ini membahas soal siapa sih ashabul kahfi itu. Ini benang merahnya apa sih sebenarnya? Kalau saya jadi melihatnya gini Kang Firman, itu penting lah ya, siapa Syekh Kahfi awal gitu. Ini dari turun. Tetapi istilah Syekh Kahfi itu ketika itu pasti tidak lepas dari kisah Ashabul Kahfi. Sehingga Ashabul Kahfi sebagai ahli hikmah di dalam hal tata pemerintahan, yang kemudian saya yakin perumus Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, itu kan kerakyatan dipimpin oleh gitu loh. Jadi diksi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan gitu loh. Jadi para wali inilah sebenarnya perwakilan masyarakat, perwakilan ahli hikmah gitu. Perwakilan ahli hikmah berkumpul bermusyawarah dalam semangat wasyawirhum fil amri minkum wa idza ngazamta fatawakkal 'alallah. Jadi kalau musyawarah ya harus mencapai fatawakkal 'alallah itu. Kalau belum dipertanyakan lah ya. Ya dipertanyakan siapa yang bisa bermusyawarah kemudian ditutup dengan tawakal 'alallah kalau tidak mereka yang betul-betul ahli hikmah, sehingga di dalam musyawarah betul-betul menemukan azam gitu kan, kebulatan tekad, dan itulah sila keempat Pancasila itu maksud saya. Jadi ini mungkin waktunya kalau Naat memang akan bergerak, saya pikir lebih mendalami lagi ilmu hikmah yang itu dengan sumber dasar itu tadi. Jangan lupa ingat perjanjian yang semar dengan Sesubahir di tanah Nusantara, yang itu pusatnya selama ini cerita yang berkembang kan di Gunung Tidar. Kebetulan loh ya, Gunung Tidar itu dulu itu dan sampai sekarang gitu kan. Kemarin untuk retret kabinet, kemudian lagi untuk retret kepala-kepala daerah. Tapi bukan militerisasi itu ya. Bukan militerisasi, mestinya hikmah ini yang harus di maksud saya itu hikmah seperti ini yang harus diambil gitu loh. Siapa yang harus memelopori itu tadi Naat ini lah. Cobalah. Untuk Naat Kebumen ini memang sementara ini ke sana ke belakang ini lebih fokus ke siapa Syekh Abdul Kahfi awal. Iya. Kalau dalam manuskrip kan ditulis Mbah Iso. Kalau dari Naat, Gus Islah dan lain-lain dalam tingkatan nasional itu menemukan bahwa ada dokumen yang menjelaskan Mbah Iso untuk Syekh Abdul Kahfi awal ini dibawa ke Jawi oleh Sunan Ampel. Iya. Pemuda tampan di Mekah. Iya. Terus berakhlakul kalimah, berilmu tinggi, dan itu dibawa ke Jawa yang kemudian dijadikan menantu Raden Patah dari istri anak dari Sunan. Dan itulah sebenarnya sebuah pelajaran yang kalau ditarik benang merahnya sebenarnya kalau saya sih menyimpulkannya sederhana saja Pak, bahwa ilmunya ulama itu memang harus diwariskan kepada ya juga ini ulama gitu kan. Ilmunya para nabi itu kan membawa ilmunya para nabi, al ulama warasatul anbiya, itu harus dimaknai yang bisa jadi pewarisnya nabi ya ulama-ulama ini. Ulama-ulama ahli hikmah itulah sebenarnya pewarisnya para nabi gitu kan. Bukan kemudian seseorang disebut ulama lalu mengklaim saya pewarisnya nabi loh, kan bukan itu. Memahaminya jangan seperti itu. Kan itu kamu bisa disebut pewarisnya nabi kalau kamu ngalim, bisa jadi ulama gitu kan, merenungkan lagi Pancasila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu saya memaknainya itu betul-betul perwakilannya para ahli hikmah berkumpul melalui memberikan rekomendasi kepada presiden yang sekarang ini, presiden ini loh kalau kamu membuat kebijakan ini seperti ini,
Nah, terus bagaimana caranya? Ya sudah, kalau prosedur demokrasi yang ada di negara kita, tatanan negaranya itu harus dibuatkan undang-undang misalnya, ide yang sudah disampaikan dari ahli hikmah ini dirumuskan naskah akademik atau apa, lalu diusulkan ke DPR untuk dibahas menjadi undang-undang. Itu prosesnya dari ahli hikmah dulu. Iya. Penekanannya di sini tadi saya lebih dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dipimpin Itu bukan dipimpin oleh manusia ya. Iya, jadi manusia yang hasil sudah dibimbing iya, oleh ini. Dipimpin oleh hasil kerja manusia. Ya, itulah hubungannya tadi siapa saja di awal itu, sehingga mestinya yang harus mendalami ini lebih jauh. Siapa saja yang, apalagi ini istilahnya mau dirunut nih. Iya. Ya yang guriah-guriah sekafi awal, ayo monggo dikumpulkan, bahaslah ini menjadi ahli-ahli hikmah gitu kan. Dan itu harus dengan sentuhan lain. Ya, karena bicara nasab ini kan sebenarnya sensitif. Ya, jadi tetap kembali ketika kita bicara soal nasab itu ya harus kembali kepada apa, inna akramakum indallahi atqakum. Dulu dari kita mengurut-urutkan nasab gitu. Jelas kok. Benar sombong juga kan. Iya. Bahayanya ketika mempelajari nasab sudah ketemu dan kemudian kan yang terjadi adalah sombong. Iya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum itu hubungannya kalau dengan wasawirhum fil amri minkum fa idza azamta fatawakkal 'alallah, itu ya udah, ketika itu sudah menemukan azam, tinggal tawakal kepada Allah, itu kita akan mencapai tingkat derajat ketakwaan itu kan, itu berpasrah, takwa, tawakal. Ya, muaranya ke situ, sehingga tidak lagi ada kesombongan, dan makna dari pembuatan mengurut-urut nasab itu bisa menjadi ada maknanya gitu. Ya monggo, saya sih berharap nanti ada beberapa dari yang oke lah, terutama yang garis Syekh Kahfi awal ini loh. Iya, harus semangat. Kalau sudah ketemu itu mestinya perlu ada. Iya. Oke lah, dari Naat ini kan ketemu pertemuan dari duriah-duriah Wali Songo ya, dan jalur ini, tetapi yang khusus coba yang jalur Syekh Kahfi awal. Jujur aja, Naat Kebumen itu kekurangan literasi. Dan sebenarnya kalau saya melihat dari manuskrip di Kebumen ini sebenarnya menjadi alat ukur bahwa seharusnya di Kebumen banyak manuskrip. Karena ya, ini misalnya Syekh Anom Sitakarsa ini keluarganya yang nulis loh. Ya. Terus Sunan Delik ini keluarganya yang nulis loh. Ya. Terus kemudian tokoh-tokoh yang lain itu misalnya kayak Zainal Abidin, Mbah Zainal Abidin ini yang nulis keluarga loh. Artinya gini Kang Seniman, saya berpikirnya kok justru pada saat ini ditemukan deh manuskrip itu penting untuk sekedar tahu gitu loh. Ya, Litangarofu. Ya, konteksnya Litangarofu. Oh, nggih toh. Oh, nggih loh. Untuk mencapai Litangarofu itu. Iya kan? Yang penting ya kalau sudah ketemu, oh ini saya sebenarnya dari keturunan yang dari siapa, oh bahwa ini ada masih garis ke Duriah Rasulullah gitu. Ya sudah, oh jenengan juga ya sudah, mari kita gimana Litangarofu untuk mencapai inna akramakum indallahi atqakum gitu kan. Sebenarnya harus didiskusikan itu bagaimana sih kita mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum itu kan. Nah itu yang harus difasilitasi untuk kajian-kajian yang kontekstual gitu. Jadi kontekstualnya gini loh Kang Seniman, saya yakin ini zamannya sudah, itu tadi saya ceritakan bahwa Habib Lutfi yang selama ini memalsukan nasab, mengaku-ngaku berhak Rasul, Ba'alawi itu sudah rungkat lah ya. Tapi yang Duriah Rasul sebenarnya inilah yang harus mengambil peran gitu kan. Kalau semangat lah ya. Iya, kalau kemarin itu kan Habib Lutfi jadi one team press gitu kan. Sekarang saya dengar penasehatnya PWI, gerakan Jenderal Dudung itu juga masuk di sana gitu, sebagai salah seorang yang ya tim khusus anggota khusus atau apa sekarang istilahnya. Tetapi
punya akses lah paling kita kepada Iya. untuk kita support dengan ilmu-ilmunya ulama, memberikan rekomendasi-rekomendasi, ini loh kebijakan negara yang harus dibuat. Iya. Harus ada pendekatan spiritual, intinya apa? Ya spirit seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Yang harus kita sampaikan dulu, ayo kita akan membangun Nusantara, negara Indonesia emas itu harus dibangun. Oke, bicara soal IKN misalnya, itu kan fisiknya di sana. Iya. Tetapi jiwanya itu harus dibangun juga. Jiwa apa? Jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya di IKN aja ya. Ya, itu kan hanya salah Jiwanya harus satu gitu. dulu. Jiwanya dulu, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Kan ilmu sederhana yang itu sudah setiap kali kita nyanyikan, tapi tidak pernah dihayati. Nah, saya pikir tugas Naat inilah yang untuk ketika kita membangun jiwa itu harus dengan kegiatan apa ya, kalau kita memang negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Mudah-mudahan Presiden Prabowo itu bisa mendengar apa yang paling tidak ini Jenderal Dudung kan penyambung lidah Naat untuk suara-suara ini. Penyambung lidah PWI kan, dia itu dalam strukturalnya di PWI. Tapi dalam lingkup besarnya adalah Wali Songo. Mudah-mudahan petuk, ya kan. Jadi frame petuk itu mustahil, tetapi tetap bisa. Ada keberadaannya ada, gitu loh. Jarang dan sulit sekali menemukan, tapi mudah-mudahan hikmah bulan Ramadan ini bisa petuk gitu loh. Ini sehingga bisa didengar ilmu hikmah itu untuk melaksanakan sila keempat Pancasila. Amin, amin, amin. Itulah ya, saya pikir itu, sehingga segala kepalsuan yang selama ini juga sudah mulai kebongkar, ijazah palsu yang ini kan rame lagi. Rame ini. Ya sudah memang ijazah wazafal batin. Dengan ilmu forensik ya. Iya kan, yakin dengan itu dan inilah saatnya. Kalau benar saya yakin itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah, kurang, bahkan tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, itu semata-mata timbul dari kebodohan saya pribadi. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.